Perkenalkan, nama saya Yorona Kause, NIM 10121010103, kelas A semester 2. Di sini saya diberi tugas Pancasila tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya langsung menjelaskan mengapa Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Dan perlu juga diketahui bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakin sistem pemerintah negara yang berdasarkan pada nilai-nilai agama tertentu. Dan apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tersebut. Adanya pimpinan negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai berikut, yaitu hukum agama, pemimpin agama. Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan-kerajaan di Cina, di Jepang. Bahkan pada zaman kerajaan dewasa ini berbentuk negara teokrasi menyisakan beberapa negara, di antaranya ialah negara Vatikan. Dewasa ini ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi adalah merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-cita, dan istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri sejauh sebelum istilah tersebut digunakan Desut, Detrach, dan pengunjung ke abad ke-18. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Sastra Parjo menghargai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka, terdapat pengaruh timbal balik. B. Pengakuan dan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Bagian C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dengan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat populer dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebangsaan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Bagian B. Menanya alasan yang diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama,
Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar, dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpan dari norma-norma masyarakat umum. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai warga negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Soeharto. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Habibie. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Megawati. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa area reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti egaan para penyelenggaraan negara mewacanakan tentang Pancasila. Yang kedua, argumen tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. A. Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.